Jadi di asam basa ini nanti pakai konsepnya Arrhenius, bisa Bronsted-Lowry, bisa juga Lewis. Jadi ada 3 konsep di sana ya. Nah, itu yang harus bisa dibedakan. Yang mana Arrhenius, mana Bronsted-Lowry, mana Lewis. Lalu bagaimana bisa tahu sifat asam basa pakai indikator? Ya, elektrolit enggak astagfirullah. Ya. Oke, di sini ada senyawa asam dalam minuman. Kalau misalnya mau tahu itu asam tuh ya, beli aja cuka. Cuka apel itu asam. Ya. Kalau kita pakai pH ya, pH itu ada angka 1 sampai 14. Ya, 1 sampai 14. Jadi ada 1, di sini 7, di sini 14. Makin ke sini dia makin asam. Makin ke sini makin basa. Ya, prinsipnya begitu. Makin asam berarti asam kuat, makin basa berarti basa kuat. Nah, tapi akan ada asam lemah, basa lemah. Melibatkan alfa di sini, derajat pengionisasian. Kalau Ka ketetapan asam, Kb ketetapan basa. Yang mana angkanya itu mendekati rata-rata ya, yang saya lihat itu Ka Kb itu adalah 10 pangkat min 7. Ya. Oke, kita lihat larutan asam. Cuka bersifat asam. Cuka itu adalah CH3COOH. Ya. Terus ada jus buah. Nah, itu sifatnya asam. Ya. Kola bersifat asam. Makanya kalau lagi orang kena lambung nggak boleh minum kola ya, keiris jadinya ya. Terus ada kopi juga itu asam. Ya. Nah, ada asam yang sangat berbahaya. Ini asam kuat ya, yaitu asam sulfat. Ya, ini asam kuat. Ini bahaya ini ya. Kalau sampai dihirup ya. Nah, ini ada di mana? Itu kalau ngisi air aki itu pakai asam sulfat. Ya, air aki mobil ya. Bukan aki motor mah aki kering ya. Adalah sih asam hidroklorida yaitu HCl. Kenapa dikatakan asam hidro ya? Ini nama aslinya bukan asam klorida sebenarnya. Asam hidroklorida ini nama aslinya nda. Tapi di umuman bilang asam klorida. Ya, jadi H ini dibaca asam dan hidro. Nah, ini digunakan untuk di kolam renang ceritanya. Nah, larutan asam itu tadi kan ada yang buat ngisi aki ya. Aki itu buat listrik nda. Jadi kalau di starter ya, akinya itu connect jadi listrik, bisa menghidupkan mesin. Tapi kalau akinya di starter gitu ya, mesin mobil terus tidak mau itu kemungkinan pertama adalah bensin, kedua adalah aki. Ya, kayak motor juga. Mungkin Indah pernah lihat di Mbak Uma, kalau enggak Bapak, motornya di engkol. Nah, itu artinya akinya sudah habis, tidak ada kelistrikan di sana. Tapi dengan engkol itu bisa memberikan ya, karena dia dari busi. Seperti itu ya. Cuman dia capek juga ya ngengkol terus ya. Nah, asam itu bersifat elektrolit. Dan elektrolit itu mampu menghantarkan listrik. Ya. Nah, HCl itu kan asam kuat, yang rata-rata asam kuat itu tidak terdisosiasi. Ya, biasanya terurai menjadi H2O. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau HCl ditambah H2O, ini tuh kayak H+, Cl-, ya. Terus H2O itu adalah OH. H OH- ya. H+. Tapi kalau dilihatkan di sini tuh
dia H2O-nya tetap. Kenapa? Tadi kan dikatakan asam lah menghantarkan listrik. Bisa nganterin listrik itu ada media, medianya adalah air. Ya, di sini. Oke, ini masih teorinya ya. Bentar ya. Nah, ini redup ya, berarti elektrolitnya lemah. Kalau terang berarti dia elektrolit kuat. Nah, kalau nggak nyala sama sekali, ya nggak elektrolit ya. Jadi dikatakan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Will, tolong ambil air Will di keranjang saya hijau Will, minum. Ada tumbler. Oke, ini asam juga dapat bereaksi dengan logam dah, ya. Ini yang sering berkarat kalau kita bilang ya. Nah, di sini dia pakai seng ya di sini ya. Sehingga sengnya tadi kan padat ya di sini. Sehingga dia menjadi apa namanya? Membentuk kation di sini ya, bereaksi ya. Nah, dikatakan juga di sini asam hidroklorida ya, yang dikatakan HCl ya, asam hidroklorida. Jadi ada H3O+ dan Cl- larut dalam ion. Oleh karena itu ada reaksi-reaksi gelembung di sini nanti di dalam tabung reaksi ini. Ya, yang di dalam ini kita kasih plat seng ya di dalam sini. Nanti dia bereaksi dengan HCl yang mengakibatkan seng itu menjadi sebuah kation. Ya. Asam juga bisa menghasilkan ion hidronium ya. Apa itu asam ion hidronium? Ya, kita baca di sini ya. Karena asam adalah elektrolit di sini dan asam itu ada asam kuat, asam lemah. Ya, di sini. Nah, ini Indah harus menghafal bahwa deretan ini adalah asam kuat. Daerah sebelah kiri ini HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HiO4. Ya. Sedangkan deretan sebelah kanan adalah asam lemah. Ya. Ini lihat HNO3, ini HNO2. Semakin banyak O-nya itu semakin asam. Ya, sedangkan sini HNO2. Ini H2SO4, ini H3SO3 ya. Sorry, H2. Bukan. Air enggak ada. Oh, berarti di sini. Enggak jadi kalau gitu. Bukan. Sorry ya. Ini asam sulfit itu bukan H2SO4 tapi H2SO3 ya. Terus asam perklorat itu H3PO4 ya, ini isinya. Sedangkan hipoklorat, HOCl4, HOCl4 ya. Kalau ini HOCl3. Ya. Asam periodat HClO4. Bentar. Asam hipoklorida. Ini bukan ya ini. HClO4. Yang ini tuh tulisannya bukan kayak gini. HClO ya. Yang deretan ini. Asam periodat HiO3, asam fosfat
H3PO4. Ada lagi temannya di sini asam fosfit. Itu H3PO3. Ya. Ini juga asam lemah. Oke. Nah, ketika dia asam kuat, ya, dia akan berubah menjadi ion-ionnya. Tapi ketika asam lemah, dia akan terbentuk ion-ionnya ditambah zatnya itu sendiri. Ya. Nah, ini kan HNO3 nih, ini asam kuat nih. Ya. Nah, ketika dia bereaksi dengan air, yang dimana HNO3 itu adalah H+ dan NO3-, ya, dia akan terurai dengan ion-ionnya. Nah, H2O ini lebih cenderung mengikat H+ menjadi bentuk H3O+. NO3-nya sendirian. Ini yang dikatakan dia asam kuat. Mengikuti kaidah di sini ya. Oke. Begitu ini asam kuat ya. Jadi terurai menjadi ion-ionnya itu sendiri ketika dia direaksikan dengan H2O. Nah, ketika asam lemah, dia akan terurai dalam air. Nah, ini kan asam hipoklorat ya tadi ya. Asam hipoklorida. Ya. Nah, dia itu klorida. Dia itu kan asam lemah. Maka dia akan terurai menjadi dirinya sendiri dan juga senyawa itu sendiri. Nah, ini dia ClO4, ClO-. Ya. Jadi ada sebagian juga HOCl3 di sini. Ya. Yang perlu kita ketahui di sini tuh sebenarnya adalah kaidah asam basa yang Lewis, Bronsted-Lowry, ya, sama Arrhenius. Itu yang harus kita pahami. Nah, tapi beda dengan H2SO4. H2SO4 itu H-nya ada 2, Nda. Jadi 2 kali. Jadi harus 2 kali diuraikan. Jadi kalau di sini H2SO4 berarti H-nya ada 2, maka H2O yang dilibatkan adalah 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, ya, kasih ya. Oke, ini dia baru ngejelasin ya, bentuk asam, base-nya adalah H2O. Ini masih menjelaskan ini saja, Nda. Ya, gambar bentuk dalam bentuk senyawanya ya, dia katakan. Ya, belum ada ini yang dimaksudkan di sini ya. Sedangkan larutan basa di sini itu jenis lain dari larutan elektrolit. Ya, beda dengan si asam. Yang asam itu rata-rata
adalah cairan atau gas. Nah, banyak kan senyawa asam itu berupa padatan. Ya, jadi harus dilarutin ya. Ya, kayak deterjen, ya, sifatnya basah. Terus rasa licin itu kayak sabun ya, sunlight ya, seperti itu. Yang tugasnya menangkap minyak dan lemak. Iya, karena sabun itu sebenarnya menghilangkan minyak dan lemak. Jadi kan makanya highlight dari sunlight itu ya tentang noda lemak ya. Kita katakan di situ. Nah, sedangkan sini ada beberapa basa. Basa itu indikatornya adalah ohamin. Ya, itu adalah basa. Mama. Ya. Oke. Basah yang lainnya adalah kalium hidroksida. Ya, tergantung. Biasanya yang OH ini ketemunya adalah golongan 1A ya, yaitu Li, K, ini ya, yang rata-rata. Terus beli mangga, cari serikaya. Bawa rambutan ya, sama Al. Ini yang rata-rata di basah ya. Basah itu dapat larut dalam air, maka dikatakan dia alkali. Ya, alkali basah biasanya. Nah, ini yang harus dihafal ya. Basa kuat dan basa lemah. Nah, jadi yang deretan Na, K, Ca, Ba, dan Na, kalau ini mah bukan ya. Ini mah garam ya, Ndah, yang ini ya, garam. Nah, kalau ini basa lemah, ini garam ya. Ini juga garam. Oke, yang lainnya ini juga bukan basah ya, ini garam juga. Ya, enggak ini aja ya, maksudnya dikatakan basah itu. Oh iya, makasih ya. Ada indikator OH sebenarnya. Ya, nuhun. Tapi tidak semua mengatakan OH itu adalah basah kuat. Ada basa lemah NH3. Ya. Ada yang asam lemah CH3COOH. OH-nya di belakang, tidak mengartikan dia adalah basa. Ya. Nah, kalau basa kuat dia terurai menjadi ion-ionnya. Kalau basa lemah nanti H yang ada di ini kan H+ dan OH- ya. H+-nya masuk ke NH4, OH-nya terpisah ya. Jadi kalau kuat ya, kayak tadi asam kuat, basa kuat, dia itu akan terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan kalau lemah, dia akan berikatan dengan senyawa yang lain. Ya. Nah, yang dikatakan amonium itu adalah NH4. Kalau ini kan amonia ya. Amonia. Oh iya, makasih ya. Ini amonium. Gitu. Oke. Nah, ini ada menghasilkan ion hidroksida ketika terlalu, ya iya, karena air itu kan H2O. H2 itu kalau diurai H+ dan OH- ya. Oke. Yang diberitahukan di sini adalah sifat dari Arrhenius, bahwa basa kuat dan basa lemah menghasilkan ion hidroksida ketika terlarut dalam air. Jadi mau posisinya basa kuat atau basa lemah, dia adalah definisi dari Arrhenius. Berarti Arrhenius itu konsennya ke basa. Ya, Arrhenius itu konsennya ke arah basa. Iya, konsep dari Arrhenius. Oke. Jadi ngomongin basa kuat, basa lemah, intinya kalau terlarut itu jadi ion hidroksida ketika dia terlarut dalam air. Nah, ini yang ya. Nah, karbonat itu kan asam karbonat ya, bikarbonat lah ya. Itu basa lemah ya. Jadi nanti akan terurai menjadi OH- di sini ya.
Ini kayaknya ada yang salah nih ya bentukannya. Kalau saya lihat ya. Cuk. Ntar ini bentukannya nggak gini ya. Harusnya ini ditambahnya adalah H2O ya. Nah, kalau ini baru masuk akal. Jadi CO32- ketemu H2O. H2O itu kan H+ dan OH-. H-nya nanti masuk ke sini. Ya, maka terbentuklah HCO3-. Ya, ini. Kalau yang ininya bukan HCO3- ya, aslinya kalau dilihat. Jadi di sini dia di sini Arrhenius yang sifat basah ya. Sekarang dia kasih tahu di sini teori asam basa Arrhenius. Asam basa. Ya, di sini. Lagi cari duit. Ya. Di sini Arrhenius adalah di Arrhenius dia mengatakan bahwa zat asam itu adalah zat yang melepaskan dalam air melepaskan ion H+. Nah, enak ya ini mah ya. Jadi dia pembawa. Kalau pembawa itu memberikan tuh berarti donor. Ya. Jadi sini ada XH+. Sebelah kanan jadi H+. Diuraikanlah ini bahasanya ya. Nah, ini ya kayak tadi ya, asam kuat, asam lemah tadi ya. Ketika HCl nih diionisasi secara Arrhenius ya H+ dan Cl-. Nah, ini sama ya. Kayak tadi yang akan terurai menjadi ininya. Nah, sedangkan di Arrhenius basa itu dia menghasilkan ion OH, ini udah pasti. Ya, jadi di sisi produknya dia akan menghasilkan OH. Nah, jumlah ion OH atau CX ini menentukan valensi basa. Valensi itu kalau kita udah hafal sistem periodik unsur nggak usah pening ya sebenarnya. Valensi itu dilihat dari sini nih. Misalnya MgOH 2 kali kayak gini. NaOH berarti valensinya 1. CaOH 2 kali. Angka 2 ini yang menjadi yang menjadi valensinya. Nah, gimana dengan Bronsted-Lowry? Ini kalau nggak salah masalah donor nggak donor proton ya. Kalau asam itu dia donor proton. Ya. Nah, bisa lihat kayak gini tuh konsepnya begini nih. Ini kita udah jangan dipikirkan H2 itu kan memang netral ya, Indah. Tapi kita lihat sebelahnya NH3 tuh basa lemah. Ya, ketika basa lemah NH3 dia lebih cenderung membentuk NH4 positif. Jangan tanya kenapa, ini sudah menjadi sebuah kaidah ya atau hasil riset. Sehingga yang H2O itu tadi terdiri dari H+ dan OH-, ya. Di sini ya. Jadi NH3 tambah H+ jadi NH4 positif. Dan ini OH-. Kasih ya. Makasih ya. Yuk. Nah, maka Indah sudah bisa lihat NH3 ini menjadi NH4. Berarti dia NH4 positif ini menerima ya, Indah ya, menerima. Siapa yang ngasih? NH3. Ya kan, yang donor di sini ya. Donor. Nah, ini satu rangkaian. Donor kan ngasih ya. Oke. Oke. Ntar apa saya salah maksud nih. Terus H2O menjadi OH. Yang awalnya H2O, H-nya ada 2, di sini H-nya 1. Berarti ini donor ya. Dari banyak ke sedikit ya. Kalau ini kebalik ya, ini harusnya menerima sini ya. Masa ngedonorin ke sana ya. Nah, ini dia. Coba lihat baik-baik ya. Salah ini mah.
Ini H2O menjadi OH, H-nya 2 jadi 1, berarti ini donor. Ya, ini penerima. Nah, yang dikatakan donor itu adalah asam. Kalau di sebelah ini sudah asam, maka sebelahnya adalah basa. Jadi yang dikatakan asam, itu lain lagi, asam basa konjugasi ya, lain lagi ya. Nih dia. Nah, bagaimana dengan sebelumnya? HSO4 hanya 1. Di sini jadi nggak punya. Berarti dia mendonorkan. Ya, mendonorkan, memberikan ke orang ya. Kalau donorkan dari ada nggak ada, berarti ini donor. Donor asam. Nah, jadinya ini yang dikatakan asam. Oke. Selanjutnya ada asam basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi itu pasangan dari sini dah. Kalau sini asam, maka ini kan H2SO4 ya, temannya berarti SO4. Yang dikatakan asam basa konjugasi itu asam, ini basa konjugasinya. Kalau sini lain ya, ini basa, sini asam konjugasinya, ya. Jadi kalau Indah mau hubungkan ini dengan si siapa namanya? Si HCO3-, ini tuh namanya adalah basa asam konjugasi. Tapi kalau Indah gabungkan H2SO4 dengan SO4-2-, jadinya asam basa konjugasi. Ya. Nah, ini dilihat ya. Ada HSO4- menjadi SO4-2-. Ini kan tadinya hanya 1 jadi nggak punya, berarti ini donor. Ya, kalau ini donor, sifatnya adalah asam. Nah, kalau sudah tahu asam, pasti sebelah sini adalah basa konjugasinya. Tebak aja 1, dapatkan 1, nanti yang lain. Kalau sini sudah asam, maka sini adalah basa. Yang sebelah sini adalah asam konjugasinya. Nah, yang ditanyakan adalah asam basa konjugasi, berarti HSO4- menjadi SO4-2-. Ya. Nah, ini juga sama ya. Fungsi H+ di sini itu hanya untuk membalanskan muatan ya, atau elektron. Ini juga sama. Dari 3 jadi nambah, berarti nambahnya di sini kan ini donornya ya. Sini yang nerimanya. Jadi masalah Bronsted-Lowry itu adalah siapa sih yang tukang donor? Nah, dikatakan itu. Ya. Asam berubah menjadi basa konjugasinya dan kawan-kawan. Ya, kayak HCl menjadi Cl, berarti hanya donor. Berarti ini asam, ini daerah basa konjugasinya. Lanjut di bawahnya ada ampoter. Ampoter itu bisa sifat asam sekaligus juga bisa sifat basa. Ini biasanya si Al ya, yang ada di golongan 3A. Umumnya ya si ampoter itu. Nah, kalau yang ini yang tadi ya, HCl menjadi H plus Cl lah ini ya, basa konjugasinya. Nah, ini asam basa Lewis ya. Tadi udah Arrhenius tentang asam asam itu indikatornya ada terurai menjadi H+. Kalau basa dia akan terbentuk OH- saat penguraian. Sedangkan tentang Bronsted-Lowry itu adalah masalah donor proton ya. Sedangkan Lewis adalah yang menerima elektron, itu asamnya. Nah, dari mana bisa ngelihat? Paling enak ngelihat ini ya, serah terima ya. Kita lihat di sini. Penjelasannya malah dikasih bahasa Inggris ya. Dia kasih pengertian asam basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Konsep asam basa Lewis dapat ini tidak melibatkan proton ion H+. Jadi asam itu penerima elektron. Ya.
Oke, ini ada NH3, H2O, NH4 positif, ini OH-. Kalau kita buat ada NH3 itu menjadi NH4 positif, ya, maka sini ada positif 1 ya, Ndah ya. Maka di sini kita tambahkan 1 elektron. Kalau 1 elektron ketemu positif 1, berarti nanti positif 1 tambah 1 elektron, ya, habis, tidak bermuatan. Lalu H2O itu akan menjadi OH- ya. Nah, di sini tuh nilainya 0 dah muatannya H2O. Kalau dia membentuk senyawa itu 0 muatannya. Sini ada OH-. Yang elektronnya adalah min tadi ya. Jadi -1. Nah, elektron itu kan bersifat negatif ya, maka di sini letak elektronnya. Nah, jumlah elektron di kanan dan di kiri ini harus sama jumlahnya agar bisa saling coret. Kalau kita bisa saling coret, maka ya ini harus sama ya. Ini harus sama dengan si ini dengan si ini. Harus sama jumlahnya. Karena ada di kanan dan di kiri, NH3, oh mama ke sayang. NH3 ditambah H2O akan menjadi NH4 positif ditambah OH-. Nah, ini ceritanya. Nah, ketika Indah tadi asam adalah yang aseptor. Aseptor itu berarti nerima. Siapa yang nerima elektron? Nah, coba dilihat yang mana nerima elektron. Kalau nerima elektron, sebelah sini. Nerima dia. Kalau di sini dia melepas nantinya. Kan pada akhirnya negatif 1 jadi dari 0 jadi negatif 1 ya. Sini 0 jadi dari negatif 1 ini 0 ya. Dibolak-balik ya. Itu dia. Tapi sebenarnya bisa melihat itu tuh bisa 2 hal yang berbeda di sini. Dia pakai persebaran elektron. Di mana letaknya ada NH3 ketemu BF3. Nah, ketika kita persebarkan di sini H itu golongan 1, maka punya elektron 1, 1. Ya. Lalu N itu golongan 5, dia akan berikatan 3, sini sisa 2. Nah, inilah pemakaian elektron bersama. Ya, elektron bersama untuk ke BF3. Jadi, di sini ada peletakan aseptor elektron. Aseptor itu berarti nerima. Siapa yang nerima elektron? Yaitu si B, F3. Karena dapat elektron dari NH3. Indah kayaknya udah tidur ya? Enggak? Apa udah tidur? Udah? Enggak ya? Kirain tidur, udah. Oke, ya. Kita langsung contoh soal dah. Nah, enak ya contoh soal dah. Bener ya, aseptor tuh nerima elektron, Indra. Nerima ya. Bukan donor kan? Karena tadi Bronsted-Lowry donor. Ya, kalau Lewis itu asepton elektron. Oke, kita latihan soal Ninda. Tentukan sifat senyawa berikut. Apakah asam basa sama amfiprotik? Ini saran saya, Indah. Mending kamu download atau beli buku kimia. Ini materinya tuh berantakan ya kalau aku bilang ya. Jadi Indah namanya. HSO4. Ini yang aslinya ya, Indah ya. Aslinya tuh perkembangannya gini. SO4 2-. Ya. Berubah, nanti dia HSO4 negatif. Ya, nanti berubah baru H2SO4. Nah, kita sudah tahu bahwa H2SO4 itu adalah asam kuat. Asam itu indikasinya adalah H. Kalau H-nya di sini semakin sedikit dengan penurunan ini, udah tahu ini adalah basah ya. Asam ya.
Nah, jadi ini adalah asam kuat. Ya, ini adalah asam lemah. Nah, ini yang saya bingung dah. Ini bukan basah ya, dan juga bukan amfiprotik ya, bisa dikatakan. Bisa dikatakan malah anion ya, kalau saya bilang ini. Bingung ya, mengkategorikan SO4 2-min ini siapa ya. Dibilang amfiprotik, bisa amfiprotik karena dia akan ketemu dengan senyawa yang dengan kation ya. Karena amfiprotik tadi dijelaskan di sini nih. Mana amfiprotik? Tuh. Kalau ampoter itu bukan ya. Ini agak membingungkan SO4 itu. SO4 2-min itu siapa? Ya, bukan. Tapi kalau di sini dia basa konjugat bisa. Ya, jadi bukan basa ya. Basa konjugat bisa. Anion bisa dikatakan, bisa juga basa konjugat. Kok bisa tahu basa konjugat? Ya, dibuat aja nih. H2SO4 menjadi 2H plus ditambah SO4 2-min. Nah, dilihat yang mana sifat yang asam. Yang ini udah pasti asam, karena dia adalah donor. Nah, ini tadi kan sudah dikatakan, menandakan dia asam itu dari H plusnya. Maka ini adalah daerah basa konjugasinya. Dengan harapan direaksikan dengan air. Nah, ini tentukan asam konjugasi HCO3- ketemunya dengan H2O kan, bisa taunya. Ya, maka ini tuh sebenarnya HCO3-. Ini bisa dua hal ya, asam konjugat. Berarti saya tidak perlu memberikan, langsung saja kita pecah. Ini jadi H plus ditambah CO3 negatif ya. Nah, kalau ini udah yang ini kan H ya. H dia melepaskan ya, Nda. Ini kan kalau sini kan donor ya. Bentar. Ini HCO3 melepaskan segala macam. Aduh, sakit. Bentar, ini H plus CO3 apa dengan H2O ini ya? Tentukan dengan basa konjugasinya. Ini kayaknya dicampurin dengan H2O deh. Tambah H2O. Nah, ini bisa menjadi H2CO3 ditambah dengan OH- ya. Kenapa bisa seperti ini? Ini kan HCO3 ya, Nda. H2O itu dari H plus ditambahkan dengan OH-. Mungkin harus pakai papan kali ya. Jadi gini nih ya. Jadi ini ada HCO3. Kalau ditambahin dengan H2O menjadi apa? Jadi ini kan HCO3 negatif ditambahkan dengan H plus ditambahkan OH-. Nah, ini kan posisinya negatif ya, lebih cenderung ke sini dia ngikat. Sehingga dihasilkan adalah H2CO3 ditambah OH-. Nah, ini adalah HCO3- ditambah H2O. Ya.
Kemungkinan yang kedua adalah HCO3 min H2-nya itu H yang di sini, H plusnya ini ketemu dengan si ini berdua, ketemu H2O yang mengakibatkan H3O plus ditambah CO3 min. Ini kemungkinannya. Ya. Nah, kalau ini kan H2O-nya dapat H ya, menerima ya, dapat H. Berarti si HCO3 ini mendonorkan ke H2O. Berarti ini mendonorkan adalah asam. Ya. Sorry, kebalik. Yang mendonorkan H2. Oh, ini hilang ya. Mana ini dah? Kok saya jadi bingung ya? Sebentar, kita naik dulu. Asam, oh ya benar, H2O memberikan H-nya ke NH3 ya, melepaskan ya, putus satu ya. Oke, kalau yang ini dia memberikan ya, mana nanti? Ini memberikan, berarti ini asam. Nah, ini adalah kok jadi beda banget ya? Apa ada yang salah ini, Indah? Asam basa konjugasi. Ini bisa dengan yang lain sih, tidak masalah ya. Oh. Bentar, kita back. Oke, ini udah ada ya. Tadi Indah itu punya HCO3 negatif. Jadi kalau kita uraikan di sini menjadi H plus, maka sini CO3 2 negatif. Ya. Oke, ini adalah asamnya. Ini adalah basa konjugasi. Kenapa? H di sini akan melepaskan H-nya menjadi CO3 2 min. Nah, ketika mencari basa HCO3 min, ini harus bersifat basa, maka di sini adalah H2CO3. H2CO3 ini jadinya asam. Harusnya asam konjugasi ya. Kalau asam konjugasi berarti ketemunya dengan kok jadi ini sih dah? Kok agak sedikit membingungkan ya? Asam mendonorkan, memberikan. Oke, nih ya. Kalau yang ini sudah benar, yang ini yang nggak benar nih. Ini kalau kita mau jadikan dia basa, maka di sini konsepnya mana ditambah dengan H+. Maka menjadi H2CO3. Ya, ini dia akan menjadi asam konjugasi. Ini ya yang benar ya, Anda. Untuk nomor yang
Jadi kalau mau sifatnya asam di sebelah kanan H plusnya. Tapi kalau mau bersifat basa, H plusnya ada di kiri. Nah, yang ini ya, asam konjugasi yang ini ya. Oke, Indah ada mau tanya dulu? Halo Nda, ada mau tanya dulu? Enggak mudeng. Nggak mudeng? Oke, diulang ya. Nih, dah. Dikatakan asam itu ketika H plusnya ada di sebelah kanan. Nah, di kita bisa mengatakan ini adalah basa. Sebaliknya, Nda. Asam konjugasi, H plusnya itu di sini, Nda. Ya. Maka ketika kita ada HSO4 min, ya, yang sebenarnya ini tuh berawal dari H2SO4. Yang kalau tereduksi jadi HSO4 negatif dan tereduksi lagi jadi SO4 2 nin. Kita sudah tahu bahwa ini asam kuat. Kan tadi sudah disuruh hafalkan. Maka turun dari sini ya asam lemah. Ya, asam lemah. Ya. Nah, ini jadi jawabannya adalah asam, ini asam. Nah, SO4 2 negatif ini bisa dua hal, Nda. Ya, bisa dua hal. Kalau di sini saya tambahkan H plus sebanyak 2, ini akan membentuk H2SO4. Yang mana ini bersifat basa, ini adalah asam konjugasi. Nah, ketika SO4 ini saya olah kembali, tapi saya mau tulis di sini, mau ngikutin ya, jadi bahasa konjugasinya ya. Bahasa konjugasinya di sini saya agak kesulitan ya. Kenapa kesulitan? Kalau saya tambahkan sini H plus, ya, maka sebelah sini harusnya ada H ya, agar balance ya. Maka ini tidak bisa. Maka jawaban dari si soal ini, HSO4 itu adalah asam. Ya. Asam, H2SO4, sorry, asam kuat ya atau asam. HSO4 min, ya, ini bisa kita ubah Nda. Menjadi, saya tambahkan H plus. Nanti kan menjadi H2SO4 ya. Balik lagi ke awal. Maka yang di sini sifatnya adalah ini ada di kiri, maka ini sifatnya basa. Nah, tapi kalau H2HSO4 ini juga saya jalankan menjadi SO4 min ditambah H plus, ya, ditambah H plus, sorry, ini SO4 2 min ditambah 2H plus, sorry, SO4 2 min ditambah H plus, maka di sini sifatnya asam. Ya, maka secara tidak langsung yang HSO4 min itu sifatnya ampoter karena bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Ya, ampoter. Sedangkan SO4
SO4 2- itu saya kemungkinannya bisanya hanya seperti ini, yang menjadikan H2SO4. Jadi ini bersifat basa, karena ini adalah asamnya. Ya, itu ya. Ini harus banyak latihan, Sinda. Ini konsepnya. Mana. Ini konsepnya nih. Nih konsepnya. Nah, yang seperti ini tuh, ya makanya reaksi kimia kemarin ya maksudnya. Oke, nanti coba Indah tulis ulang, pahami ulang. Misal nggak paham juga, ya nanti ketemu di hari selanjutnya dijelaskan lebih ulang lagi ya. Nah, sekarang saya lanjut ke yang asam konjugat. Oke, kita buat dua fenomena di sini. HCO3-. Yang mana kalau ini diuraikan menjadi H+ ditambah CO3 2-. Kenapa ini 2-? Karena sebenarnya di sini itu H ini yang mengakibatkan positif 1, CO3 itu 2-. Plus 1 ditambah -2 itu adalah negatif 1. Negatif 1 inilah yang mengakibatkan sini negatif 1. Jadi ini alasannya. Ketika H+ ada di sebelah kanan, maka ini sifatnya asam. Ya. Yang mana asamnya? Nah, ini lihat. Di sini letak si asamnya. Salam. Asam ya. Maka ini adalah basa konjugatnya. Ya. Oke. Nah, sekarang yang berarti kan udah kejawab ya basa konjugatnya Indah ya. Untuk yang nomor 3. Sekarang saya buat lagi HCO3-. Saya tambahkan di sini H+-nya. Kalau di sini tambah H+-nya berarti ini terbentuk H2CO3. Karena bergabung hanya. Ya. Berarti kalau di sini posisinya plus H+-nya, maka ini adalah basa. Ini adalah asam konjugatnya. Nah, maka yang nomor 2 ini jawabannya. Aduh. Ini adalah nomor 3. Ya. Duh. Papannya kurang bagus dah. Oke. Nangkep dah? Indah di mana? Enggak kebalik toh. Enggak kebalik. Yang bawah. Aha. Bener deng. Bener ya? Jadi konsepnya satu aja yang diingat, bahwa asam itu letak H+-nya di kanan. Ya, asam letaknya di kanan, maka itu adalah asam ya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Mana nih asam basa konjugat? Oke. Ini ada HNO3 ketemu H2O menjadi bolak-balik NO3 negatif H3O+. Ayo ndah, yang mana ndah? Dikatakan asam, dia donorkan. Ini kan H-nya 1, donor jadi hilang. Maka ini asam. Maka ininya adalah basa konjugasi. Lah, lainnya ya kebalikannya. Berarti ini basa. Ini adalah asam konjugasi. Ini temannya ini. Yang ini temannya adalah ini. Ya. Oke, nangkep?
Saya lanjut ke HSO4 negatif ditambah NH3 yang menghasilkan SO4 2 kali negatif ditambah NH4 positif. Ya. Oke. Ini tuh bisa tahu ini kan nilainya negatif 1, ini 0. Ini tuh negatif 2 karena dikalikan 2 di sini ya. Di sini positif 1. Jadi negatif 1. Lihat di sini hanya ada, di sini tidak ada. Berarti ini adalah asam. Ini adalah temannya si basa konjugasi. Nah, ini temenan. Nah, ini ya kebalikannya. Kalau sini udah asam ya sini basa dong. Basa, ini adalah asam konjugasi. Jadi, aduh. Ini temennya. Ya. Nangkep dah? Ya. Oke, lanjut yang ke berapa nih? Siapa sih ini ya? Kok jadi lupa saya? Yang C. CO3 2 kali negatif ditambah HCl menghasilkan bolak-balik ya. Jangan diikutin ya, ini papannya kurang bagus. HCO3 negatif ditambah Cl-. Lihat aja yang mudah dah. Ini H jadi nggak ada. Ya, berarti kan ini yang ngedonorin ya. Jadi hilang kan. Nah, ini yang asam. Ini basa konjugasi. Nah, ini temenan. Berarti ini temenan dia dong. Ya. Berarti sini adalah basa. Ini adalah asam konjugasi. Ya. Nangkep ya? Aduh. Nangkep? Beres? Yang ngedonorin itu? Gimana? Yang ngedonorin. Iya. Donor H+ itu sifatnya asam. Donor H+. Nah, itu HCl ngedonor. Ngedonorin hanya dikasih ke orang. Terus Ngasih. Hilang. Masuk ke HCO3. Nah, yang dilihat bukan HCO3, pasti adalah HCl menjadi Cl. Karena hanya hilang. Gitu. Gitu istilahnya ya, ngedonorin H-nya maksudnya itu. Oke, nomor 5 ya berarti ya. Nomor 5. Nomor 5 di sini ada asam konjugat dan basa konjugat. Tadi udah dikatakan asam konjugat itu posisi, kalau di sini asam menghasilkan H+-nya kan di kanan ya, maka ini adalah basa konjugatnya. Kalau di sininya adalah basa ditambah H+, maka ini adalah asam konjugatnya. Saya hanya menghafalkan satu aja, Anda. Karena asam itu H+-nya ada di kanan. Kanan tuh maksudnya setelah tanda panah. Jadi kita akan membuat berbagai kemungkinan. Oh, ini sebenarnya udah dikerjakan tadi ya. SO4 negatif. Saya iseng deh tambahin H+ dulu ya. Kalau ditambahin H+ ini akan menjadikan H2SO4. Maka sini adalah basa. Ini adalah asam konjugat. Tapi ketika saya buat HSO4 yang ketika itu H+-nya ada di kanan, maka ini yang tersisa kan SO4 2 negatif. Ya, karena hanya melepas
Maka SO4 itu yang tadinya negatif 1 jadi bertambah 1 elektronnya, jadi negatif 2. Nah, karena H plus ada di kanan, inilah mengakibatkan si reaktan adalah asam. Maka ini adalah basa konjugatnya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Yang dimaksud elektron tuh? Oh, nanti elektron nanti dia. Dia nambahin elektron dah. Ya, untuk membentuk apa dulu nih ceritanya, ya. Nanti kalau elektron tadi apa? Donor elektron? Apa? Lewis kah? Ini donor nih. Pemakaian bersama elektron. Ya. Ya, kalau kayak gitu tuh kayak NH3 ketemu BF3, ini NH3 itu yang memberikan ya, memberikan elektron bebasnya kan ke BF3. Secara nggak langsung yang nerima siapa? Berarti akseptornya adalah BF3. Akseptor itu adalah menerima. Ya. Yang mana sih yang dimaksud? Yang ini nih, yang ini nih, kecil ini nih. Ini nih ya. Ini biang keladinya nih ya. Ceritanya. Kita lanjut dulu. Udah ganti materi aja. Oke, kita ganti materi. Konsep pH, POH, dan PKW. pH itu buat asam, POH, OH basa, PKW itu dia ketetapan. Yang mana tadi sudah ketahui, yang titik tengah tadi netral adalah air. Ya, kalau air diuraikan H+ dan OH-. Kesetimbangannya itu ya produk dibagi reaktan, ya. Produk dibagi reaktan. Nah, ini. Ya, kalau ini teori sekali ya. Ini hasil riset, tidak terlalu ini. Ada contoh soal di sini. Hitunglah konsentrasi ion hidronium dari larutan yang mempunyai konsentrasi ion hidroksida. Berarti secara nggak langsung dia bilang ion hidroksida. Konsentrasi itu kan bentuknya siku ya. Ion hidroksida itu adalah OH-. Adalah 4,30 kali 10⁻³ molar. Nah, ketika ada OH ini berarti langsung saja menghitung. Dia tidak kasih data KB, ketetapan basa, maka ini diasumsikan adalah basa kuat. Maka mencari POH itu cuman log dari OH- ya, yang sebenarnya angkanya dibalik saja, pangkat ini menjadi di bawah, min log 4,30. Ya. Nah, kalau mencari pH-nya berapa? Ya, ini kan totalnya 14, ya udah dikurangin aja. Ya, jadinya 11 plus log 4,30. Yang kalau keduanya ini kita tambahkan, ya, nanti balik lagi ke angka 14. Ya. Nah, kalau ditanya nih nanti di ujian, ya, Indah harus ingat bahwa log 10 itu adalah 1. Maka ini tuh angkanya tuh 0,0, ya, Indah. Jadi kalau 3 dikurang 0,0 berarti POH-nya kurang dari 3. Ya. Nah, kalau ini kan plus ya, 0,0 berarti dia lebih dari 11 angkanya. Karena di sini kan 0, berapa gitulah ya. Kalau ditambahin 11 ya 11, sekian, maka dikatakan lebih dari 11. Sedangkan sini ada tanda negatif, berarti 3 kurang sekian berarti kurang dari 3. Oke, ya, itu dia. Kalau H3OH, ini mah sifatnya asam ya, H3O+ ini ya. Ini oke.
Bentar ya. Nah, ini sama min log H+. Jadi ini tuh tadi langkahnya berarti sini mana Mama? Min log 4,3 dikali 10 pangkat min 3 ya. Saya nggak begitu ngasih teori detail ya, lebih ke langsung eksekusi hitungannya ya. Oke, kita lihat di contoh soal ya. Tadi sudah dikasih tahu bahwa pH itu ada ring 1 sampai 14 ya. Nah, di sini kita ada contoh soal. Hitunglah pH. Hidronium itu apa sih sebenarnya? Aduh. Ya, Indah. Hidronium itu apa sih? Coba kita intip di atas. H+ bukan sih? Oh, ini tuh belum kejawab dah, hidronium itu H+ dah. Ini tuh kan baru ketahuan konsentrasi ion hidroksida. Kita dapat nih pOH-nya sekian, pH-nya sekian. Nah, yang ini tuh dibentukin ke konsentrasi dah. Ya, pH-nya itu diubah menjadi konsentrasi. pH-mu kan 11 plus log 4,30. Ya. Berarti ini tuh sebenarnya berapa ndah? Kalau kita ngitung ini aja 3, kurang ya. Berapa ndah? Berarti itu 4,30 kali 10 pangkat 11 ndah. Bener nggak? Kok kebalik ya? Coba dibuat antilognya ndah. Pira? Kan kalau antilog dari min 4,3 kali 10 pangkat min 3, 3 dikurang. Ya. Nah, kalau yang ini berarti betul ya, 10 pangkat 11 ya ndah? Kan ini plus ya ndah? Ini 4,30. Ya, jadinya tuh konsentrasinya besar sekali ya. Ya, coba Indah pakai kalkulator ya, dibuat antilognya ya. Jadi yang dicari itu bentuk konsentrasinya ndah, bentuk molarnya. La ilaha illallah. Oh, bukan dah, bukan seperti itu nih. Lihat ya. Jadi dia ngitungnya tuh begini dah. Kok gede banget konsentrasinya, itu nggak mungkin ya. Indah kan punya angka min log 4,30 dikali 10 pangkat min 3. Ini tuh sebenarnya sama dengan log min ini tuh min log 4,30 kali itu kan tambah ya. Tapi posisinya itu jadinya negatif lagi, min log 10 pangkat min 3. Jadi itu kebalikannya, min ketemu min jadi positif ya, ini nih, sini. Jadinya ini 3. Ya. Lalu ini
ketemu negatif yang di sini adalah kurang. Jadi log 4,30. Nah, sekarang Indah itu punya 11 plus log 430. Yang sebenarnya jadi min log 4,30 dikalikan 10 pangkat min 11. Ya. Jadi ini nanti adalah min log. Oh, sorry, ini bukan min log tapi jadinya kok jadi aneh ya? Jadi aneh. Coba Anda bantuin dulu, lupa ini. 4,30 betul dikalikan 10 pangkat min 11. Oh ya betul. Ya. Jadi ini min log 4,30. Ini kan kali ya, jadi tambah ya. Min log 10 pangkat min 11. Nah, oh yang ininya plus ya, bukan negatif ya. Ada yang salah ini. Masih belum ketemu Indah ini Indah. Konsentrasinya berapa sebenarnya? Aduh. pH OH min. Berapa Indah? Ininya udah dapet. Ya. Kok jadi rumet gini ya Indah? Padahal sebenarnya simple ya. Dari lain punya konsentrasi hidroksida. Aduh. Tantar. Jadi dia sudah punya konsentrasi OH min itu adalah 4,30 kali 10 min 3. Maka kalau mau nyari pOH-nya ya tinggal min log dari OH min. Yaitu pOH-nya min log 4,30 kali 10 pangkat min 3. Yang akhirnya di sini pOH adalah min log 4,30 plus ya, ini nih karena kali ya, jadi plus. Dengan min log 10 pangkat min 3. Berarti pOH-nya itu adalah min log 4,30 ditambah ini min ini bisa ke sini ya. Karena pangkat ya, jadinya 10 pangkat 3. Karena ini belum diselesaikan lognya. Log 10 pangkat 3 itu adalah 3. Tambah 3 ya. Jadi pOH-nya adalah 3 min log 4,30. Nah, kita punya konsentrasi ion hidronium. Bentar dulu ya. pH ditambah pOH itu adalah 14. Maka kalau di sini pH-nya nggak ketahuan, berarti 3 min log 4,3 sama dengan 14. Lalu di sini berarti pH sama dengan 14 dikurang 3 ditambah ya log 4,30. Berarti pH-nya adalah ini 11 plus log 4,3. Nah, coba ini dibuat antilog nih. Antilog 11 dan
antilog dari 4,3. Antilog 11 itu berarti 10 pangkat 11. 10 pangkat min 11 ya. Nah, yang ini adalah berapa nih dapat hitungannya? Ya, ini coba dicek ya, Indah, pakai kalkulator ya. Kok jawaban ininya sudah benar. Ada nggak ya kalkulator? Ntar ya, saya cek ya. Antilog. Mana dia? Duh. Kok jadi ini ya? Oh, ini dia. Sip antilog 11 ditambah log 4,3. Iya, benar. Jadinya 4,3 dikalikan 10 pangkat 11. Jadi ini benar. 4,3 kali 10 pangkat 11 ya, konsentrasi dia. Untuk yang si H plusnya. Oke. Jadi coba Indah pelajari lagi ya. Kalau saya dapatnya dibalik saja ini ya. Pangkat yang di atas dengan min ini jadi positif ya. Jadi log 10 pangkat 3 itu ya 3. Nah, sedangkan yang untuk ini nih, saya lanjutkan nomor 1 ya. Indah harus banyak menghafal ya, biar nggak ketinggalan ya. Ada hidromium, berarti ini H+, yaitu 6,1 kali 10 pangkat min 6. Dia ngitung pH, ya pH tinggal saja, min log 6,1 kalikan 10 min 6. Nah, ini tuh bentukannya adalah min log 6,1, ini kali itu jadi tambah. Min log 10 pangkat min 6. Berarti ini pH adalah min log 6,1 min, ini ke sini Indah, jadinya ditambah log 10 pangkat 6. pH sama dengan log 10 pangkat 6 itu adalah 6. Min log 6,1 tambah 6. Yang aslinya adalah pH 6 kurang log 6,1. Ya, ini yang A ya. Bagaimana yang B? Ya, yang B itu hitung konsentrasi. Nah, ini dia punya pH. Udah punya pH, biar ke konsentrasi H plusnya. Ini adalah 7,12. Yang sebenarnya ini kan dapatnya dari 7. Ini kan bentuknya negatif ya, Ndah. Berarti itu sebenarnya adalah 8 dikurang. Berapa ini? Ketika 8 dikurang 7,121 ya. Ini berarti kan 000 ya. Berarti 10 kurang 1, 9. 9 kurang 2, 7. 9 kurang 1, 8. Berarti dikurang, bingung juga ya. 1,21 itu dari mana ya angkanya? Kalau mau sih langsung pakai, tapi kalkulator aneh juga. 0,1 ya. 8 dikurangkan 0,879. Ya, ini bentuk
bentuk yang ini ya, negatif seperti ini ya. Maka ketika ini kita alihkan, sebenarnya ini seperti ini adalah 10 pangkat min 8. Ya. Dikalikan, ini bentuk bilangannya. Kalau kita buat anti-log dari 0,87, ya. Kita buat anti-log dari 0,879, itu dapatnya adalah pakai kalkulator ya, soalnya nggak bisa ini ya. 7,568. Maka aslinya konsentrasinya adalah 7,568 dikalikan 10 min 8 molar. Ini ya. Karena kalau awalnya dari pH, pertama kali dia negatif ya. Pertama kali negatif, kecuali misalkan gini. Indah punya data pertama H+. Mau bentuk H+ ini berarti kan dia pangkatnya negatif. Nanti ketika jadi pH itu bentukannya adalah 3 dikurang log. Ya, 3 dikurang log. Tapi kalau bergeraknya dari OH min, awalnya kan 10 Pak min, jadi ini POH. Nah, POH ini akan kita 14 kurang POH, barulah mendapatkan pH. Nanti pH di sini jadinya adalah positif plus log. Gitu, ya. Nah, kalau kita kebalik di sini, kita inginkan di sini negatif karena bergerak dari H+. Maka untuk mendapatkan 7,12 itu dari mana? Oh, berarti 8 dikurang. Karena kita nanti adalah kurang di sini. Oke. Nah, ini sama ya. 8. Ini dia 5,21. Ya, ini karena 6 ya. 6 dikurang log 5,1. Oke, ini dulu latihannya Indah. Coba Indah hafalkan dulu ya. Hafalkan dulu. Baru bisa menghitung. Bedakan mana H+, mana OH min ya. Oke, ada yang mau ditanya Indah? Dah, halo, Indah. Ada yang tanya? Gak ada? Nggak tahu. Pening ya? Indah kebanyakan liburan kayaknya nih. Nah, ya udah, Indah coba kerjakan ulang ya. Nanti kita lihat mana yang Indah nggak paham ya. Gitu ya. Kita nanti tayangnya mungkin kalau nggak pagi, ntar malam kalau aku pulang ya. Kalau aku pulang coba jawabannya ya. Gitu ya. Oke Indah? Ya. Sehat-sehat ya di sana ya. Sampai jumpa lagi ya kalau gitu ya. Makasih Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.